Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan proyek pemesanan tiket secara online yang kami bangun menggunakan HTML Webhook N8N dan Google Sheet sebagai penyimpanan data. Sistem ini tidak menggunakan database seperti MySQL atau Firebase, melainkan memanfaatkan Google Sheet sebagai media penyimpanan yang sederhana namun efektif. Berikut adalah penjelasan lengkap dan proses pembuatannya. Untuk tampilan dari N8N-nya nanti seperti ini. Pertama ada webbook, lalu ada edit ini, lalu ada open row insert, dan ini untuk email. Untuk ke formnya kita buka dulu. Untuk tampilan form nanti seperti ini. Untuk sebelum lebih lanjut masuk ke form, tampilan formnya, kita masuk dulu ke N8N-nya untuk lebih lanjut ke pengaturan di webbooknya. Untuk pengaturan di webbook, ini kita open dulu. Webbook ini berfungsi sebagai pintu masuk data ke sistem otomatis data, kemudian diproses oleh N8N menggunakan Notesheet atau function sebelum akhirnya disimpan ke Google Sheet sebagai tabel penyimpanan. Setelah data berhasil tersimpan, sistem akan mengirimkan respon kembali ke pengguna sebagai tanda bahwa pemesan telah berhasil. Semua alur ini berjalan secara otomatis tanpa perlu bergen tambahan. Untuk tampilannya itu seperti ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama, yaitu pembuatan form HTML. Form ini menjadi latar muka utama bagi pengguna untuk memasukkan data pemesanan tiket seperti nama lengkap, terus email, jenis tiket yang dipilih, serta jumlah tiket yang ingin dipesan. Form itu dikirimkan menggunakan metode post, yaitu ini di metode post ini, dan diarahkan langsung ke URL webhook N8N melalui atribut action. Atribut action di sini itu menghubungkan ke URL webhook N8N. Hal ini membuat form kita itu tidak memerlukan server backend tambahan karena semua data langsung dikirim ke automation workflow yang sudah kita siapkan. Setelah form yang dikirim tadi dari melalui Visual Code, kita lanjut ke websitenya N8N. Jadi setelah form dikirim, data pertama kali masuk ke dalam node webhook dalam N8M. Nanti di dalam sini. Ini berfungsi sebagai endpoint penerima data dari form HTML. Node ini diatur menggunakan metode post. Jadi di HTTP method kita menggunakan metodenya yang post. Sehingga ia hanya menerima permintaan dari form yang mengirim data pemesan. Ketika webhook aktif, data yang dikirim oleh user akan langsung tampil dalam bentuk JSON. JSON ini yang nantinya akan diproses untuk disimpan ke dalam Google Sheet. Webhook menjadi komponen yang sangat penting sebab ia menghubungkan sistem front end dengan automation engine N8N. Nah, selanjutnya pada bagian ini, setelah data diterima oleh webhook, kita memprosesnya agar lebih rapi menggunakan Noteset. Dan berikut isi-isinya di Noteset. Nah,
Notset memungkinkan kita memilih field tertentu yang akan digunakan. Misalnya, ini ada nama, email, jenis tiket, jumlah, catatan, dan timestamp. Nah, paling bawah ini kita mendapatkan timestamp untuk menampilkan data real time atau tanggal dan waktu ketika kita memesan. Tujuan dari pemrosesan ini memastikan struktur data konsisten sehingga Google Sheets dapat menampungnya tanpa error. Nah, setelah kita masuk tadi di Notepad, selanjutnya kita masuk ke Note Google Sheet. Nah, pada bagian ini filenya tentu terdiri daripada nama, email, jenis tiket, jumlah, timestamp, dan catatan. Nah, ketika semua data diinputkan, maka akan masuk ke sini. Nah, ini dia data-data yang sudah kita masukkan. Nah, pada bagian ini, kolom-kolom ini terdiri daripada value-value yang tadi, seperti nama, email, tipe, tipe tiket, jumlah, dan timestamp-nya atau waktu data real time. Ya, ketika kita memesan tiket, dan terakhir ini ada catatan. Nah, ini pada Google Sheet ini digunakan untuk sebagai database sederhana untuk menyimpan data-data pengguna yang telah memesan tiket dari laman kita. Setelah data berhasil disimpan, kita memberikan respon balik kepada user menggunakan not respond to webhook. Itu ada di bagian sini. Jadi ini di bagian message-nya. Balasan ini berupa teks biasa seperti pemesanan berhasil atau bahkan halaman HTML sederhana. Tujuan pemberian respon ini adalah memastikan pengguna mengetahui bahwa pemesanan telah diproses dan dicatat dalam sistem. Jadi alur kerja sistem kita secara menyeluruh jika digabungkan alur kerja sistem kita adalah pengguna mengisi form di bagian sini, lalu nanti bakal dikirim dan data itu diterima oleh webhook ini dan diproses, lalu data disimpan ke Google Sheets di bagian sini dan selesai nanti langsung ke email pengguna. Semua proses ini berjalan secara otomatis tanpa campur tangan manual setelah di-deploy, sehingga sistem dapat digunakan langsung oleh panitia atau tim manapun yang membutuhkan pemesanan tiket secara cepat dan efisien. Jadi setelah semua proses tadi kita lihat satu persatu, sekarang kita rangkum lagi alur kerja sistem pemesanan tiket yang kami buat. Sistemnya sebenarnya sederhana, tapi cukup lengkap dan otomatis. Mulai dari pengguna yang mengisi form HTML, lalu datanya dikirim lewat pos, request ke webhook N8N. Setelah masuk, N8N langsung memproses datanya, merapikan struktur informasi, dan kemudian menyimpannya ke Google Sheets sebagai database sederhana. Dan setelah semuanya berhasil dicatat, pengguna mendapatkan respon atau notifikasi bahwa pemesanan mereka sudah berhasil melalui Gmail. Jadi bisa dibilang seluruh alur ini berjalan secara otomatis tanpa perlu kita cek satu persatu secara manual. Begitu form dikirim, semuanya langsung bergerak sendiri di belakang layar. Ini salah satu kelebihan utama N8N. Karena kita bisa membuat automasi yang rapi, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Dengan sistem ini, panitia atau siapapun yang menggunakan aplikasi ini bisa langsung melihat daftar pemesanan secara real-time di Google Sheet. Tidak perlu login ke database, tidak perlu coding backend, dan tidak perlu melakukan pengecekan manual. Semua langsung rapi dalam bentuk baris-baris data. Oke, jadi itu adalah keseluruhan penjelasan dari proyek pemesanan tiket online yang berhasil kami buat. Harapan kami penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai cara kerja sistem, bagaimana integrasinya, dan kenapa metode seperti ini cocok untuk proyek yang simple tapi tetap fungsional. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk mencoba membuat
automation serupa. Sampai jumpa di video berikutnya.